Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asron dengan NIM 21650 Di sini saya akan mempresentasikan tentang supply chain management. Strategi supply chain management atau CM melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Berikut adalah beberapa strategi CM umum yang sering diterapkan oleh perusahaan. 1. Just in time atau JIT. Vendor Managed Inventory atau VMI. Cross blocking, strategi outsourcing, strategi insourcing, strategi lean, strategi agile, collaborative planning, forecasting and replenishment atau CPFR, strategi diversifikasi pemasok, strategi grand supply chain, strategi resilience rantai pasok, strategi demand driven supply chain, strategi digital supply chain, dan strategi digital supply chain. Selanjutnya adalah perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Perancangan produk baru dalam perspektif SCM atau supply chain management melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang dirancang dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikirimkan secara efisien ke pasar. Berikut adalah langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru dengan fokus pada SCM. Yang pertama, keterlibatan pemasok. Yang kedua, pemilihan material. Ketiga, desain untuk manufaktur. Keempat, ketersediaan sumber daya. Yang kelima, manajemen persediaan. Yang keenam, logistik dan distribusi. Yang ketujuh, ketersediaan teknologi. Yang kedelapan, berfokus pada keberlanjutan. Yang kesembilan, pemantauan dan analisis kinerja. Selanjutnya, konfigurasi jaringan supply chain. Konfigurasi jaringan rantai pasok supply chain melibatkan desain dan pengaturan berbagai elemen dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi operasional, responsif terhadap permintaan pasar, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang konfigurasi jaringan rantai pasok. Pertama, pemetaan rantai pasok. Yang kedua, desain rantai pasok. Yang ketiga, Yang ketiga, struktur gudang dan distribusi. Pemilihan transportasi, teknologi informasi dan sistem, dan manajemen risiko. Selanjutnya, pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi merupakan dua aspek kritis dalam rantai pasok supply chain. Keduanya saling terkait dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa prinsip dan langkah-langkah penting dalam pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi dalam rantai pasok. Pengelolaan permintaan, pemahaman permintaan, kolaborasi dengan pelanggan, pertimbangan kolaborasi melalui sistem informasi bersama, manajemen kampanye dan promosi, sistem peringatan dini, dan fleksibilitas dalam persediaan. Perencanaan produksi, pemahaman kapasitas produksi, pemilihan model produksi, koordinasi dengan pemasok dan distributor, dan kontrol persediaan dan persediaan darurat. Selanjutnya adalah manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan atau procurement management adalah proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan kontrol sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen pengadaan. Perencanaan pengadaan, seleksi dan evaluasi pemasok, proses tender, negosiasi kontrak, manajemen risiko, pemantauan kinerja pemasok, dan manajemen persediaan. Selanjutnya adalah manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting dari manajemen transportasi dan distribusi. Itu rencana transportasi, optimasi rute, kendali persediaan dan persediaan darurat, pemilihan mode transportasi, manajemen pusat distribusi, teknologi informasi dan pelacakan, kerjasama dengan pemasok dan penerima, manajemen beban kerja dan kapasitas, pengelolaan risiko, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan, dan pertimbangan berkelanjutan. Selanjutnya adalah distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi dan bullwhip effect atau efek cambuk adalah dua fenomena yang terkait dengan rantai pasokan supply chain dalam suatu bisnis atau industri. Keduanya dapat memiliki dampak negatif dan efisiensi dan kinerja keseluruhan rantai pasokan. Distorsi informasi. Distorsi informasi terjadi ketika informasi tentang permintaan produk tidak tepat atau tidak akurat saat dikomunikasikan melalui berbagai tingkat rantai pasokan. Bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan pelanggan dapat diperbesar saat bergerak ke atas rantai pasokan. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain adalah proses penilaian dan pemantauan sejauh mana rantai pasokan supply chain suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa pengukuran kinerja yang umum digunakan dalam supply chain, yaitu lead time, akurasi persediaan, fill rate, waktu siklus rantai pasokan, kualitas produk, presentasi ketersediaan produk, ketepatan pengiriman, respons rantai pasokan terhadap perubahan permintaan, biaya persediaan, dan biaya proses pesanan. Selanjutnya adalah mengelola rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global melibatkan koordinasi dan pengelolaan aktivitas, pengadaan, produksi, distribusi, dan logistik yang terjadi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa strategi dan prinsip penting dalam mengelola rantai pasok global. Itu pemahaman risiko dan ketidakpastian, kolaborasi dan komunikasi yang efektif, visibilitas dan transparansi, fleksibilitas dan responsivitas, manajemen persediaan yang efisien, pemilihan pemasok dan vendor manajemen, pemahaman kebijakan dan peraturan internasional, pembangunan keterampilan tinggi global, dan teknologi baru dan inovasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya.